Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan penuh keberkahan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah yang sangat ditekankan dalam Islam adalah menuntut ilmu. Maka dari itu, pada kesempatan saat ini, kita bersama-sama belajar tentang keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu yaitu sebagai pondasi dalam kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu. Hal ini terbukti dari wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, yaitu perintah membaca pada surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah pintu pembuka bagi peradaban, keimanan, dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu, manusia hidup dalam kebodohan dan kesesatan. Adapun hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis ini menekankan bahwa menuntut ilmu bukan hanya sunnah, apalagi hanya sekedar hobi, tapi adalah kewajiban. Ilmu yang paling utama untuk dituntut adalah ilmu agama. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah, memahami ibadah, serta membedakan antara yang halal dan yang haram. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah juga menjelaskan keutamaan besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini memberikan motivasi yang luar biasa. Setiap langkah menuju majelis ilmu, setiap waktu yang digunakan untuk belajar, semuanya menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surga. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa para malaikat merendahkan sayapnya sebagai bentuk ridho kepada penuntut ilmu, dan seluruh makhluk di langit dan di bumi memohonkan ampun baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sebab diangkatnya derajat seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu seseorang bisa menjadi mulia, dihormati, dan bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa ilmu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi ilmu juga untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Rasulullah juga mengajarkan agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu yang banyak, tetapi juga membawa kebaikan bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita, membimbing setiap langkah, ucapan, serta perbuatan kita agar senantiasa di jalan yang
di jalan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin sekalian, keutamaan ini tidak akanlah sempurna jika tidak disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, "Innama a'malu bil niyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ajaran agama Islam. Artinya, amal yang besar sekalipun jika niatnya salah, maka nilainya di sisi Allah akan menjadi sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah amal yang mulia, tetapi kita bisa mengubah nilainya jika niatnya keliru. Ada orang yang menuntut ilmu agar dipuji, ingin disebut alim, ingin mendapatkan kedudukan, atau ingin mengalahkan orang lain dalam perdebatan. Maka ilmu yang demikian tidak akan mendatangkan sesuatu keberkahan. Para ulama sangat menjaga niat dalam menuntut ilmu. Mereka belajar bukan untuk popularitas, tetapi agar bisa mengamalkan ilmu yang mereka punya dan mengajarkannya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, untuk beribadah kepada Allah yang benar, untuk memperbaiki akhlak dan amal, untuk memberi manfaat kepada semua umat manusia. Hadirin sekalian, ilmu yang disertai niat yang ikhlas akan melahirkan amal yang baik dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, ilmu tanpa niat yang benar dapat menjadi sebab kesombongan dan kerusakan. Oleh karena itu, sebelum kita menuntut ilmu, marilah kita luruskan niat. Setiap kita menghadiri majelis ilmu, membaca buku, atau mengadakan ceramah, kita niatkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, marilah kita tanamkan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa malu atau terlambat dalam belajar, karena menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang cinta terhadap ilmu, mengamalkan ilmu, serta menyebarkan ilmu demi kebaikan semua umat manusia. Akhir kata dari saya, semoga kultum ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.